Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan zakirim, hamdan naimin. Allahumma idina suratul mustaqim, suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, kelas 9 SMP 1 Negeri Pujon, marilah kita pertama-tama mengucapkan alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Marilah kita gunakan baik-baik ya untuk mengabdi, beribadah, menuntut ilmu, berbuat baik, beramal baik di jalan Allah. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anak-anakku, sekali lagi terima kasih ya. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPS kelas 9 di semester 2. Kali ini kita akan mempelajari 2 bab, yaitu bab 3 dan 4. Nah, untuk bab 3 kalian sudah mengambil worksheet yang saya copy sampulnya warna kuning. Anak-anakku, sebelum berlanjut saya ingatkan bahwa yang dinilai di dalam pembelajaran IPS adalah 1 ya, ketertiban etika, satu etika. Etika itu adalah ketika kalian berkomentar, ketika kalian berkomunikasi dengan saya di sekolah dan sebagainya, itu bisa dilihat etikamu itu baik atau tidak. Yang kedua, ketertiban. Ketertiban ini salah satunya adalah keaktifan kalian mengikuti pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS. Salah satunya adalah presensi. Presensi itu sekarang via WA saja. Kenapa? Supaya saya langsung bisa ngecek ya kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran atau belum. Jadi kalau kalian tidak mengisi list itu, saya anggap kalian sudah tidak mengikuti ya. Kemudian yang ketiga, ketertiban mengerjakan worksheet. Ini penting sekali. Kenapa, anak? Worksheet ini bukan untuk menyiksa kalian, tetapi ini saya buat membantu kalian menuntun kegiatan pembelajaran kalian. Itu perlu dipahami. Kemudian selanjutnya penilaiannya adalah ulangan. Ya, ulangan itu baik ulangan harian nanti, kemudian baik secara online maupun offline ya, nanti akan saya berikan lebih lanjut. Terpenting kalian mengerjakan worksheet ini. Itulah anak penilaian PS. Kemudian kegiatan pembelajarannya 1 ya, sudah saya kirim video-video itu, baik video dari saya ambilkan dari online atau dari saya buatkan ya semampu saya. Kenapa? Karena saya itu ingin kalian itu benar-benar memahami ya pembelajaran IPS ini, melaksanakan dalam kehidupan, dan terpenting kalian berubah lebih baik. Lebih baik apanya? Ibadahnya, belajarnya, etikanya. Itu penting, sopan santun itu penting sekali. Itulah anak-anak. Sehingga kemudian kecuali melihat video, kalian baca ini bisa kalian membaca buku paket. Di worksheet ini sudah saya beri singkatan ya, sudah beri materi walaupun tidak banyak. Nah ini kemudian kalian bisa browsing, nah Mbak Google, Mbak Yahoo, Mbak YouTube. Nah ini sudah bisa yang kalian akses. Kemudian bisa dengan diskusi ya, diskusi dengan teman-teman kalian ya, bisa bicara kelompok tapi tetap jaga jarak ya, ikuti protokol kesehatan. Itu anak-anak. Sehingga minta maaf ya, karena ini masih tetap harus belajar di rumah. Kalian harus menyadari satu kuncinya, kalian tuh harus bertekad bahwa saya itu harus bisa. Nah sekarang saya tunjukkan di worksheet ini ya. Di worksheet ini ada kegiatan 1 sampai 16 ya, 1 sampai 16, dan itu pun tidak memerlukan banyak jawaban ya. Sekali lagi, jawaban banyak tolong. Kenapa? Karena dengan kalian menulis itu diharapkan bahwa kalian tuh lebih memahami isi dari kegiatan bab 3 ini ya. Bab 3 ini yang kita pelajari adalah ya, bab 3 ini tentang perdagangan internasional, kemudian ekonomi kreatif, dan yang terakhir adalah pasar atau perdagangan bebas. Nah, Nana, itu ada
16 kegiatan pembelajaran ya, coba saya cek satu-satu. Untuk 1-2 itu saya kira tidak sulit ya, ini teman-teman kalian sudah banyak yang mengumpulkan ya, terima kasih, hebat ya kalian. Saya belum selesai menjelaskan, sudah dikumpulkan, yaitu nomor 1 itu Brian, yang kedua itu adalah Revo, ini dari 9C. Nah ini Brian ini bahkan yang terakhir itu sudah praktek membuat hand sanitizer ya. Jadi kegiatan 1 saya kira tidak ada kesulitan. Kegiatan 2 nanti biar tidak tanya ya, kegiatan 2. Kemudian saya lanjut kegiatan 2. Nah ini mungkin di halaman 5. Nah ini devisa sumbernya itu dari mana dan manfaatnya itu apa, ekspor impor. Nah kemudian yang nomor 3 itu ada barang komoditas. Komoditas itu barang anak-anak ya, barang konsumsi. Nah ini saya kira kalian sudah tinggal tik saja di Google, itu sudah keluar semua. Tapi kalau kalian males, nah kenapa saya gunakan worksheet? Saya itu kasihan kalian daripada banyak menggunakan data atau paketan. Nah ini ya. Kemudian cara pembayaran, kemudian kurs valuta asing, itu pun di koran majalah cukup banyak, sehingga kalian supaya tahu bahwa ketika kita melakukan kegiatan perdagangan ekspor itu tidak tidak selalu dibayar langsung, tapi nanti kita punya devisa. Devisa itu apa sih? Alat pembayaran luar negeri. Nah di situ kalian sudah saya beri stimulus atau pancingan supaya ini di halaman 6 kurs valuta asing. Nah itu saya cari ya di koran, di majalah itu banyak, sehingga kalian tahu itu bermacam-macam alat tukar atau alat pembayaran luar negeri. Misalnya kalau di Inggris pound sterling, kalau di Amerika itu dolar. Dolar itu ada dolar Singapura, itu juga pakai dolar ya. Rp1 berapa kursnya ya, itu nanti bisa kalian lihat. Kemudian bab kegiatan 3 ya, kegiatan 3 halaman 7. Nah itu tinggal mencari kebijaksanaan. Jadi anak-anak dalam perdagangan itu intinya softwarenya itu berdagang itu ingin untung. Nah negara itu ingin untung, tapi tidak bisa hanya ekspor saja, tidak mengimpor itu juga nggak bisa. Kita ekspor impor, tapi setiap negara itu tetap menginginkan ekspor itu menjual lebih besar. Kenapa? Karena menjualnya banyak itu dapat uang banyak atau dapat devisa banyak. Nah untuk menyelamatkan perdagangan dalam negeri, negara-negara itu biasanya melakukan kebijakan. Nah kebijakan itu disebut kebijakan perdagangan internasional. Nah tujuannya apa? Melindungi industri dalam negeri atau ekonomi dalam negeri. Di situ di halaman 7 itu sudah cukup jelas, kalian tinggal menguraikan. Kalau tidak ada di buku, di Google pasti ada. Kemudian halaman 8 perdagangan, neraca perdagangan. Nah nanti kita bayar, kita terima uang, kita ekspor impor itu dicatat di neraca, namanya neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah ini ya di halaman 8. Kemudian kegiatan 4 ekonomi kreatif. Nah sekarang kita ke ekonomi kreatif. Nah apa sih ekonomi kreatif beserta gambarnya? Baca dulu di paketnya, itu sudah cukup jelas anak-anak. Sekarang ini saya sudah menjelaskan berkali-kali, dunia ini terus berubah. Orang tidak mau berubah ya sudah ketinggalan. Nah berubah itu artinya apa? Contoh, kalau dulu yang kuat itu yang menang, zamannya kerajaan-kerajaan dulu ya. Jadi kalau ingin milih pemimpin itu ya yang ngawur dulu. Nah yang kuat itu yang menang. Setelah itu berubah, bukan yang kuat tapi yang cepat. Nah saat ini di era milenial atau globalisasi atau sekarang sering disebut milenial, siapa yang menang? Yang menang itu yang kreatif. Contoh Yahoo itu duwike sak dabrek, tapi mereka bisa jatuh. Kenapa? Tidak kreatif. Nah, sekarang contoh sederhana secara global, HP yang kalian pegang hampir tiap 3 bulan tuh berubah fiturnya. Kenapa? Kreatif, disajikan kreatif. Nah di sini kalian saya ajari ya apa sih ekonomi kreatif dari sederhana. Sebetulnya nanti kalau kita tatap muka dari kakak kelas yang lalu itu langsung praktek ekonomi kreatif, bisa makanan ya, bisa
pakaian, bisa itu ada 14 sub ekonomi kreatif atau 16, itu bisa kalian pelajari. Jadi ini anak-anak tujuannya apa? Supaya kalian tahu ya kreatif penting. Seperti di sini nanti kalau bekerja kan ada yang ditempel gambar dari kelompok kelas D itu ya. Nah kelas D ini kelompoknya jalan, ada kelompok-kelompok itu kelompoknya bagus-bagus itu. Nah ini kalau Brian ini tidak berkelompok tapi udah cukup apa ini, cukup bagus ya. Nah bekerjanya ini apalagi tulisannya sangat, tulisan Latin itu senang sekali ya, tulisan Latin bisa saya baca sehingga tulisan nanti saya tambah nilainya. Nah kemudian kegiatan 5 menguraikan sub ekonomi kreatif, sampean tinggal mindah saja. Kenapa tinggal mindah? Karena dengan harapan seperti itu kalian harus dipaksa membaca ya. Kalau ingin pinter nggak mau baca itu nggak mungkin, bohong. Karena di Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra itu membaca dengan nama Tuhanmu. Itu artinya apa? Allah itu memberikan tarbiyah, pembelajaran bahwa kepingin membuka ilmu itu harus membaca. Baca apa? Baca buku, baca lingkungan sekitar, Google, Yahoo dan sebagainya. Nah sekarang kegiatan 6 menganalisis perbedaan ekonomi dan industri kreatif. Dibaca dulu ya, sekali dibaca. Kalau sudah ekonomi kreatif itu apa sih, industri kreatif itu apa sih, itu sudah saya beri. Nah kemudian ditempel di gambarnya, ekonomi kreatif itu contohnya apa, industri kreatif itu contohnya apa. Sebetulnya anak-anak di rumah-rumah itu penduduk kita sudah melaksanakan ekonomi kreatif. Contohnya ya, kamu tahu pohong ya, sederhana. Pohong itu kalau dulu kan ya sudah digoreng, sekarang ada pohong rasa keju ya, rasa ini, kemudian tahu. Nah ada tahu kres, ada tahu berontak, ada tahu kedet. Itu salah satu kreativitas sederhana. Kalau yang tinggi ya tadi yang global internasional itu ya HP itu tadi, laptop, fiturnya macam-macam. Sekarang kalau dulu laptop itu saya punya pertama kali itu tahun 2010 atau berapa, itu beratnya 5 kilo. Kalau sekarang itu sudah tipis, sangat tipis. Bahkan kemarin tuh saya lihat di Dieng ya, pusat itu tipis sekali anak-anak ya, seberat buku. Harganya berapa ya, 12 in 22 juta. Nah ini kreativitas sekarang serba praktis. Kalau kalian tidak mau merubah diri, tidak belajar, udahlah, itu berarti kalian sudah mencetak masa depan kalian itu gelap. Nah sekarang kita lanjutkan ya, halaman 13, kegiatan 7 mengembangkan upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Tinggal mindah ya, kalau kalian tidak mau buka di Google itu tinggal mindah di paket. Menulis itu tidak hanya menulis, tapi menulis itu dengan belajar ya. Saya kira tidak ada kesulitan itu ekonomi kreatif. Kemudian kegiatan 8 pusat-pusat keunggulan ekonomi kreatif, ini juga ada di paket ya. Salah satunya ya, ada pusat-pusat keunggulan kreatif itu di setiap wilayah itu punya pusat keunggulan. Nanti kalian bisa lihat di video saya, di channel saya dibuka ya. Di channel saya itu dibuka, sudah saya share untuk bab 3 ini ada 2 video ya. Pusat keunggulan ekonomi kreatif itu setiap wilayah ada. Sulawesi ya misalnya Pulau Sumatera itu apa, Jawa itu apa. Contohnya Jawa itu adalah Borobudur ya, kemudian di daerah-daerah lain. Lalu lanjutnya, nah kegiatan 9 sampai 10 halaman 15 itu satu pekerjaan kalian dapat nilai. Kegiatan 9 10 dapat nilai 2. Nah jelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi kreatif, pengaruh terhadap migrasi penduduk, ekonomi, transportasi, pekerjaan, dan pendidikan. Nah ini kan mudah toh, tinggal menjelaskan saja di bidang penduduk itu gimana migrasi penduduk, sehingga migrasi penduduk itu contohnya makin tinggi dengan adanya pusat-pusat ekonomi kreatif ini ya. Makin tinggi misalnya orang Pujon karena banyak yang kerja di Batu. Kenapa? Karena di Batu dikembangkan wisata. Bahkan juga di Pujon ini ya, sekarang sudah yang kerja di Pujon itu tidak hanya orang Pujon tapi orang-orang dari luar Pujon. Kemudian di Ngantang itu ada rokok. Nah sehingga banyak tiap hari orang-orang Pujon itu yang bekerja di pabrik rokok itu. Kemudian kegiatan pelajaran 11. Nah ini sudah ganti tema, perdagangan bebas ya, pasar atau perdagangan bebas. Nanti ada di video saya yang kedua ya, di channel saya. Apa sih perdagangan bebas itu, kemudian ciri-cirinya itu apa. Nah ini
tinggal mencari saja ya. Kemudian yang ke-12, manfaat dan dampak perdagangan bebas. Itu sudah saya tuliskan dampaknya di situ ya, tinggal menulis lagi. Kemudian contoh organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas, ASEAN, AFTA, APEC, MEA. Nah, itu tinggal kalian menulis, memindah. Kalau di buku tidak ada, sekali lagi di YouTube, di Google. Kemudian 14, menganalisis manfaat perdagangan atau pasar bebas bagi perekonomian pasar Indonesia. Nah, manfaatnya itu apa? Kemudian apa sih menurut kalian ya dampak negatif perdagangan bebas? Kemudian halaman 15, kegiatan 15. Kegiatan 15 ini menganalisis ketergantungan antar ruang. Kalian menjelaskan dari gambar ya, dari transportasi, pertumbuhan dan kesejahteraan itu sama jelaskan ya, karena ini kan ketergantungan antar ruang, transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu bagaimana, itu jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian yang terakhir ya, menciptakan produk unggulan sebagai kegiatan ekonomi kreatif. Nah, itu sudah saya beri contoh. Kalian menciptakan satu produk. Produk itu bisa menulis, bisa kerajinan, bisa makanan. Nah, di sini di foto kalian tulis yaitu prosedur pembuatannya, tulis sendiri gini. Nah, nanti tujuannya apa? Misalnya kalian lulus nggak mau sekolah, wis kepingin rabi, kalian sudah punya keterampilan. Nah, ini contohnya miliknya Brian. Nah, ini adalah pembuatan hand sanitizer ya, yang membuat bahannya dari sirih, sunlight dan air secukupnya, ditulis tata caranya, belajar. Nah, itu anak-anak bab 3 ya, bab 3. Minta maaf saya tidak bisa menjelaskan poin satu persatu, tetapi secara garis besar kalau kalian mengalami kesulitan silakan kalian WA ya, WA saya kayaknya tidak pernah tidak menjawab WA kalian, tapi syaratnya harus sopan bertanyanya ya. Saya ulangi lagi, kalian mengisi ini harapan saya itu memperjelas pemahaman kalian bab 3 yaitu perdagangan internasional, ekonomi kreatif dan pasar serta perdagangan bebas. Nah, yang terakhir saya ingin action bahwa kalian menciptakan produk. Saya tidak minta produknya, silakan difoto ya, difoto, dibuat kegiatannya. Itulah anak di bab 3. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk ini silakan, kecuali baca buku, baca worksheet, silakan buka di Google, wakeh dan sangat banyak ya. Jadi dengan saya di paket kalian tuh untuk Google ini tidak sendiri ya, silakan berkelompok membukanya. Itu kenapa? Karena supaya kalian itu benar-benar memahami dan ngirit ya, maksudnya ngirit, tidak terlalu banyak menghabiskan data. Nah, kemudian nanti ini dikumpulkan terakhir sampai tanggal 8 Februari. Saya ulangi lagi ya, 8 Februari harus sudah selesai. Kita akan ganti kepada worksheet yang kedua, yang terakhir, yaitu sejarah ya. Saya ulangi lagi, sejarah. Itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan ke kalian secara garis besar ya tentang bab 3 ini. Satu, saya terima kasih kalian yang sudah mengumpulkan worksheet ini. Belum saya jelaskan sudah selesai. Nah, ini buktinya kenapa anak-anak belajar ini tidak tergantung saya. Belajar, tolong belajar mandiri, tidak tergantung orang lain. Hidup ini harus berjuang sendiri. Kalian sudah saya kasih motivasi di WA kalian dan sebagainya. Tujuannya apa? Saya kepingin sekali lagi ya bahwa hidupnya itu sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu loh anak-anak, jangan semuanya itu dipandang yang negatif thinking, positif, kusnuson
ya, kusnuson, jangan suudon. Kenapa? Supaya mempercerah pikiran kita. Itulah anak-anak yang bisa sampaikan hari ini. Sekali lagi saya pesankan satu, walaupun belajar di rumah, tetap kondisikan bahwa kalian belajar, semuanya itu untuk kalian sendiri, bukan untuk bapak ibu guru sekolah atau orang tua, untuk kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian tuh calon-calon pemimpin, calon orang tua, calon ayah, calon ibu, ya, calon pemimpin. Nah, ini harus dipersiapkan diri kalian sendiri, ya. Yang belum tuntas di semester kemarin nilai IPS, saya tunggu sampai terakhir juga 8 Februari. Kerjakan bab 2, wis cukup itu saja, bab 2 worksheet bab 2 kumpulkan ke saya, nanti saya koreksi nilaimu, insya Allah dengan ikhlas saya berikan kalian tuntas. Yang tidak, saya minta maaf. Bukan berarti kalian belajar di rumah itu harus lulus, tidak. Karena kalau tidak pernah ikut dan sebagainya itu berarti saya dan bapak ibu guru lain atau sekolah itu kan nanti menghasilkan orang-orang yang jelek. Nah, itu bahaya anak. Pertanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, bisa sih saya membuat nilai kamu dan sebagainya, tapi apa? Pertanggungjawaban saya pada Allah itu loh ya, yang saya takutkan seperti itu. Itulah anak-anak ya. Sekali lagi, satu ya, jaga iman, jaga imun, ya, gunakan waktu baik-baik untuk belajar, beribadah, ya, bersosialisasi, berbagi dengan teman-teman yang baik. Tingkatkan terus ya etikanya. Saya lek orang pintar saya tidak heran, tapi lek orang akhlaknya bagus itu saya yang heran, ya. Kemudian terus cek recheck, memperbaiki diri sendiri, jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu adalah memotong saraf-saraf otak kita sendiri, ya. Terus semangat, ya, berjuang, boleh belajar tinggi tapi tetap berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan, ya, kelancaran dalam beribadah dan menuntut ilmu. Anak-anakku yang tersayang, ya, saya sangat menyayangi kalian semua. Yuk kita saling mendoakan yang terbaik. Tiap pagi semampu saya kalian saya doakan, ya, baik yang masih di dunia maupun yang sudah almarhum, supaya kita itu semuanya tetap berjuang, ya, mengabdi di jalan Allah, menggapai rahmat ridho Allah. Jadi luruskan niat bahwa kalian belajar itu adalah menuntut ilmu, ya, karena Allah. Karena barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, satu, pahalanya itu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, dan malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, akan melindungi orang-orang yang menuntut ilmu itu, ya. Jangan lupa selalu awali setiap kegiatan belajaran dengan berdoa dan akhiri juga dengan berdoa. Demikianlah anak-anak pertemuan kali ini. Silakan buka channel YouTube saya, nanti saya kirim, ya, via WA, dipelajari, ya, dicermati, nanti saya kirim PowerPoint dan sebagainya untuk memperkaya kasanah pengetahuan kalian. Selamat berjuang, semoga sukses, ya. Minta maaf mungkin ada kata-kata Bu Sulis yang kurang berkenan, tapi dengan tidak bermaksud membela diri, semuanya adalah demi kalian itu menjadi orang yang baik, sukses dunia akhirat. Demikianlah anak-anak, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.